Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfredo Kelvin Daklori dari Logistik 4B. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal kakao yang telah saya kerjakan untuk SNTEM PEM Akamigas. Nah, di sini judul yang saya ambil adalah analisis kinerja berting time kapal dengan metode root cause analysis di Pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung. Adapun outline-outline yang akan saya jelaskan, yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil penelitian, hasilan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam ini atau PT Multipurpose adalah salah satu anak perusahaan dari PT Pelindo atau Pelabuhan Indonesia 2 berperan sebagai operator terminal yang melayani kegiatan bongkar muat curah cair, curah kering, general cargo, dan yang lainnya. Nah, demi menjamin kelancaran arus barang, meningkatkan efektivitas kinerja operasional, diperlukan suatu standar kinerja pelayanan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan yang bisa diberikan kepada pengguna jasa. Nah, berting time merupakan kegiatan waktu tambat kapal mulai dari kapal mengikat tali di dermaga sampai dengan melepas tali dan berangkat. Untuk mengetahui waktu tambat kapal atau berting time, terdapat dua standar yang harus diukur, yaitu produktivitas box crane hour dan ETBT atau effective time dibagi dengan berting time. Nah, untuk produktivitas box crane hour dan ETBT ini adalah indikator kinerja pelayanan barang dan kinerja pelayanan kapal, yang dimana kedua indikator ini mewakili efektivitas dan efisiensi. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua yaitu metode. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode root cause analysis. Nah, root cause analysis ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh pada kejadian-kejadian yang lalu, sehingga dapat dipakai untuk meningkatkan kinerja yang dikutip dari cor-coran tahun 2004. Nah, menurut Latino dan Kenneth tahun 2006, root cause analysis dapat dimanfaatkan dalam mengidentifikasi pemecahan terhadap faktor kejadian, faktor kondisi, dan faktor organisasional yang memberikan kontribusi atau menimbulkan kemungkinan penyebab dan diikuti oleh akibat yang tidak diharapkan. Nah, yang selanjutnya untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah yang terjadi, maka digunakanlah salah satu alat ukur dari RCA yang cukup populer, yaitu diagram fishbone. Nah, di mana diagram fishbone ini adalah salah satu parameter dari root cause analysis yang cukup terkenal, yang dapat mengidentifikasi dan secara grafik menggambarkan secara detail penyebab suatu permasalahan. Nah, selanjutnya ada beberapa tahap pengumpulan data, pengolahan, dan juga tahap analisa. Yang dimana untuk yang pertama tahap pengumpulan data, peneliti membagi pengumpulan data ini menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada studi pustaka. Nah, studi pustaka ini yang digunakan itu adalah literatur yang bersumber dari regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, contohnya undang-undang dan standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan. Yang kedua ada studi lapangan, yaitu studi lapangan ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada waktu tertentu, meliputi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat. Yang kedua ada tahap pengolahan data. Nah, tahap pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan diagram fishbone. Nah, konsep dasar dari diagram ini adalah bagian kepala kerangka tulang ikan itu diletakkan permasalahan mendasar. Sedangkan pada sirip dan durinya digambarkan penyebab dari permasalahan tersebut. Nah, untuk melakukan analisa penyebab suatu permasalahan pada diagram ini, maka dikelompokkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya standar kinerja working time kapal. Nah, semakin kecil faktor pada tulang ikan ke dalam sub-sub penyebab, maka semakin jelas juga penyebab permasalahan tersebut. Nah, adapun faktor-faktor permasalahan yang divisualisasikan di dalam diagram fishbone pada penelitian ini, yang meliputi manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Nah, yang terakhir ada tahap analisa. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka peneliti diperlukan
tahapan analisa sebagai berikut. Nah, yang pertama, peneliti wajib memahami alur pelayanan kapal di pelabuhan mulai dari kedatangan kapal, proses bongkar muat, sampai dengan keberangkatan kapal. Yang kedua, ada melakukan analisa terhadap penyebab tidak tercapainya kinerja bertingkat kapal. Yang ketiga, melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Yang keempat, menganalisa hasil observasi dan wawancara yang didapatkan melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan diagram fishbone dan melakukan diskusi dengan pihak perusahaan untuk mencari akar penyebab dari permasalahan tersebut. Yang terakhir adalah memberikan usulan dari hasil identifikasi dari permasalahan yang telah didapatkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil penelitian. Nah, untuk hasil penelitian yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja working time kapal. Nah, untuk menghitung nilai dari working time ini kita menggunakan rumus waktu tambat ditambah dengan waktu berangkat, yang dimana bisa dilihat pada data kapal di samping. Pada tahun 2002 mulai dari bulan Januari sampai Februari, kita contohkan pada KM Sentosa 209 yang dimana tanggal tamatnya adalah 28 Januari 2022, tambat pada pukul 5 pagi dan berangkat pada keesokan harinya 29 Januari pukul 5 pagi. Yang dimana jika dijumlahkan waktu tambat dan waktu berangkatnya, maka didapatkan working time-nya adalah 24 jam. Nah, untuk selanjutnya adalah produktivitas kerja box crane dan hour. Nah, di mana untuk menghitung box per crane per hour ini, kita harus mengetahui dulu waktu kerja dari setiap kapal. Nah, contohnya pada KM Sentosa 209, kita akan menghitung menggunakan rumus working time dikurangi not operation time. Nah, untuk rumus waktu kerja ini bisa kita lihat, kita jelaskan pada contoh yang pertama, yang dimana working time-nya adalah 24 jam dan not operation time-nya adalah 15 jam. Dan dimana jika dikurangi mendapatkan nilai waktu kerjanya untuk KM Sentosa 209 adalah 9 jam. Nah, jika kita masuk pada perhitungan kinerja box crane hour, maka jumlah muatan dibagi dengan waktu kerja pada kapal KM Sentosa 209, muatan yang dimuat adalah 70 box, yang dibagi dengan waktu kerja yang telah kita dapatkan tadi adalah 9 jam. Yang dimana membuat produktivitas kerja box crane hour pada KM Sentosa 209 ini adalah 7,7 jam. Nah, untuk total dari keseluruhan kapal pada bulan Januari sampai Februari ini adalah 193,2 jam, yang dimana dirata-ratakan menjadi 10,23 jam, yang sesuai dengan standar kinerja box crane hour yang ditentukan perusahaan. Maka untuk kapal pada bulan Januari sampai Februari ini, untuk kinerja box crane hour-nya sudah mencukupi standar kinerja yang ditentukan. Selanjutnya ada hasil penelitian pada produktivitas effective time dibagi dengan working time. Nah, untuk sebelum masuk pada nilai perhitungan ETBT ini, kita harus mengetahui dulu nilai ET-nya. Nah, untuk nilai ET-nya kita hitung menggunakan rumus per working time dikurangi dengan nilai idle time, yang dimana pada contoh KM Sentosa 209 working time-nya adalah 9 jam dan idle time-nya adalah 0, maka untuk effective time atau waktu efektivitasnya adalah 9 jam. Maka jika kita masukkan pada rumus ETBT, 9 jam dikali 100% dibagi dengan 24 jam untuk KM Sentosa 209, maka didapatkan 37,5% nilai produktivitas ETBT untuk KM Sentosa 209. Nah, untuk total nilai ETBT pada data kapal bulan Januari sampai Februari tahun 2022 untuk pelabuhan Pangkal Balam yaitu 775,22. Nah, yang rata-ratakan menjadi 40,8%. Nah, untuk standar yang ditentukan oleh perusahaan sendiri adalah 70%, yang dimana untuk nilai produktivitas ETBT pada bulan Januari sampai Februari ini itu belum mencukupi atau belum mencapai standar kinerja ETBT yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya adalah identifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja working time menggunakan diagram fishbone. Nah, untuk bisa kita lihat pada diagram di bawah, sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pada kerangka kepala
diagram ini itu kita letakkan dasar dari permasalahan yang kita jelaskan, yaitu produktivitas, kinerja box Eisenhower dan ETBT. Dan juga untuk sirip dan duri-durinya ada faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut. Yang pertama adalah mesin, yang dimana faktor mesin ini adalah kerusakan alat ataupun mesin. Yang kedua adalah lingkungan, yaitu cuaca hujan dan jalan yang berlubang. Yang ketiga adalah money atau yaitu efek kerugian pelabuhan dan pemilik kontainer yang disebabkan oleh pekerja kapal yang terlalu banyak waktu istirahat, yang membuat waktu not operation time-nya tinggi, dan membuat banyak kapal mengantri yang menyebabkan kinerja pelabuhan itu terhambat. Selanjutnya adalah man atau people, yaitu faktornya adalah keterlambatan kerja. Yang terakhir adalah metode. Nah, untuk faktor metode ini adalah stevedoring. Nah, di mana metode stevedoring ini adalah metode pembongkaran barang mulai dari palka kapal ke dermaga ataupun truk, dan juga memuat barang dari dermaga atau truk ke dalam palka kapal. Nah, yang terakhir yaitu simpulan. Berdasarkan hasil analisis kinerja waiting time kapal dengan menggunakan diagram fishbone, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui kinerja waiting time kapal kontainer bisa dihitung menggunakan dua standar kinerja pelabuhan, yaitu standar produktivitas kinerja box per crane per hour yang mewakili efektivitas, dan standar ETBT yang mewakili efisiensi. Nah, dari hasil perhitungan produktivitas kerja ini diperoleh nilai rata-rata box per crane per hour adalah 10,23, yang dimana menandakan bahwa kinerja ini sudah efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan sendiri, walaupun masih ada beberapa kapal yang belum mencapai standar kinerja dari perusahaan. Nah, sedangkan untuk nilai hasil perhitungan dari ETBT pada kapal-kapal tongkang diperoleh nilai rata-rata dari perhitungan ETBT ini yaitu 40,8%, yang dimana belum mencukupi atau belum mencapai standar kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu 70%. Nah, hal ini menandakan bahwa kegiatan bongkar muat pada pelabuhan Pangkal Balam ini belum efisien, dan penyebab dari tidak tercapainya standar kinerja ETBT ini adalah dikarenakan oleh faktor manusia, mesin, money, metode, dan lingkungan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.